buat pagi hari yang indah ini, buat ibadah yang luar biasa, ibadah di mana Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Biarlah doa, pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan itu boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau terus melawat umat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kami yang hadir, kami mengalami kasih dan kuasa daripada Tuhan. Kami pulang sebentar dari tempat ini, kami akan mengalami kehidupan yang berbeda, hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati setiap kami dan memberkati hamba-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat penyembahan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Tuhan ya. Kita tambahin dikit. Bersama Yesus luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat ya. Saya percaya bersama Yesus pasti luar biasa. Katakan amin. Ya, pertama-tama terima kasih buat Pak Hengki, Ibu Noni, para pengurus yang boleh kembali yang percaya saya untuk bisa melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Sama-sama katakan dengan saya, tahun 2026 tahun amanat agung. Itu artinya Tuhan akan memakai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terlibat, bahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 5 hari raya orang Kristen yang kita tahu ya. Dari Natal, kelahiran, lalu kematiannya, Jumat Agung, lalu 3 hari kemudian kebangkitannya atau Paskah. Ya kalau Kristen itu kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu nanti kita akan merayakan lagi yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke sorga Bapak Ibu Saudara. Lalu 10 hari lagi ada yang namanya hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau diurut secara kronologis urutan waktu masa lalu, maka kita ada di masa-masa di mana Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, sebab kita awal April yang lalu kita telah merayakan yang disebut Hari Raya Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menderita, berkorban, setia sampai mati untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi hari yang ketiga kita berkata dia bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus itu menampakkan diri. Saya mengajak kita membuka Alkitab dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Saya mau mengajak kita baca bersama-sama. Saya ayat 3, Bapak Ibu Saudara ayat 4. Lalu ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Ya, dimulai dari saya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6. Setelah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa datang meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8 sama-sama 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kita buka juga di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda
ia membuktikan bahwa ia hidup. Katakan amin. Amin. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai kebangkitan Yesus, ini merupakan satu yang sangat penting bagi iman kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita di tempat ini kita punya pengharapan yang sama akan kehidupan yang kekal. Ya, entah kalau orang meninggal ada yang bilang di Firdaus dulu, ya apalah namanya. Kita berharap mendapat sesuatu yang lebih baik kan. Kita sebutnya kalau orang awam sorga gitu. Mati masuk mana? Sorga. Ikut Yesus diselamatkan. Mati masuk mana? Sorga. Orang mati dibangkitkan kembali di akhir zaman. Kita percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Katakan amin. Amin. Kita punya pengharapan itu. Mati, nggak mati selama-lamanya. Makanya kalau di rumah duka, kadang-kadang pendeta suka bilang, perpisahan hari ini bukan perpisahan selamanya, tetapi satu hari kelak Tuhan akan mengumpulkan kita kembali dalam hidup yang kekal, gitu kan? Nah, ada kehidupan setelah kematian. Tapi bayangkan bagaimana jika Yesus tidak bangkit. Dia berkata ada kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tapi Yesus nggak bangkit. Maka setiap ucapan atau omongan tentang kebangkitan itu menjadi omong kosong belaka. Nggak ada buktinya, Bapak Saudara. Mati, nggak bangkit-bangkit. Tetapi beda, Tuhan Yesus mati dan 3 hari kemudian dia bangkit daripada antara orang mati. Artinya yang dia ucapkan itu terverifikasi, sah. Dia mati, bangkit. Dia yang sulung, yang dibangkitkan daripada antara orang mati. Artinya kalau Yesus bangkit dan naik ke sorga, dan kita pun juga pasti akan dibangkitkan dan naik ke sorga. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebab itu kepercayaan lain pun juga percaya akan adanya kebangkitan. Kebangkitan orang mati. Dia juga percaya akan hidup kekal di sorga. Tetapi bedanya, tokoh-tokoh agama yang mereka ikuti mati, nggak pernah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus satu-satunya, dia mati dan bangkit. Karena sebab itu ada lagunya, sebab dia hidup. Ada hari esok. Itulah kira-kira ya. Nggak masuk kunci. Coba lah, kita nyanyi kunci ini. Kayaknya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sampai sini dulu, Bapak Saudara ya. Dia hidup tuh ada hari esok. Jadi karena Yesus hidup, pengharapan kita itu tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Kebangkitannya jelas. Dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada Kefas, kepada Yakobus, kepada ke-12 murid, kepada semua rasul, kepada lebih daripada 500 orang sekaligus, Bapak Ibu Saudara. Dia menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang perjalanan ke Emmaus, yang tadinya lemah, nggak berdaya, Bapak Ibu Saudara, tidak semangat dalam hidup ini karena Yesus mati. Tapi Yesus menampakkan diri dan membuat mereka semangat kembali. Alkitab bilang dalam kitab Injil Yohanes, mereka kembali berkobar-kobar, Bapak Ibu Saudara, bernyala-nyala, semangat. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Oleh sebab itu ada yang dikatakan kalau Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang. Kita cuma dijanjikan surga, kita cuma dijanjikan kebangkitan orang mati, tapi nggak ada buktinya. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia, beruntung. Amin. Amin, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus merupakan sesuatu yang sangat penting bagi iman kekristenan kita. Jangan pernah tukar Yesus dengan yang lain. Yang lain cuma bilang kebangkitan, sorga, tapi nggak ada buktinya. Tapi Yesus bilang kebangkitan orang mati, sorga, dan dia telah membuktikan bahwa dia hidup dan dia naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus bangkit membuktikan yang pertama, ya, dia hidup. Dan yang kedua, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang berbicara mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, ini yang mau saya bahas sedikit, Bapak Saudara. Di
Di dalam kitab Matius 20 ayat 1 sampai 9, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi selama hidupnya Tuhan Yesus itu sebelum dia mati dan bangkit, lalu 40 hari berbicara kerajaan sorga. Waktu hidup pun dia sudah banyak berbicara kepada murid-muridnya, kepada banyak orang mengenai hal-hal kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus itu selalu berbicara mengenai sesuatu yang rohani. Katakan yang rohani, Bapak Saudara. Ya, dia selalu mementingkan hal-hal yang rohani, hal-hal tentang kerajaan Allah. Matius 20 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu, bayarkanlah upah mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Bapak Ibu Saudara, hal kerajaan sorga ini diumpamakan seperti seorang tuan rumah, tuan besar. Dia mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Alkitab berkata, yang pertama, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu berarti hari belum terang, Bapak Saudara. Mungkin jam 6 kurang. Dia cari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketemu, disuruh bekerja. Lalu jam 9 dia keluar lagi. Kalau jam 9, Bapak Ibu, apalagi tadi, itu matahari udah panas, Bapak Saudara. Dia keluar lagi, cari lagi, ketemu, kerja lagi di kebun anggurnya. Jam 12 dan jam 3 dia cari lagi, ketemu, bekerja di kebun anggurnya. Terakhir jam 5 sore, Bapak Saudara, dia cari lagi, ketemu, dia kerja di kebun anggurnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau orang bekerja di perusahaan atau di kantor, kira-kira pulangnya jam berapa, Bapak Ibu Saudara? Jam berapa? Jam 5. Ini jam 5 dia masih keluar cari orang-orang. Sebentar lagi udah selesai ini. Sebab Tuhan Yesus pernah bilang, bekerjalah ketika hari siang. Kalau malam orang udah gak bisa bekerja lagi. Berarti jatah yang jam 5 kerjanya cuma 1 jam. Bapak Ibu Saudara, berbicara untuk urutan waktu ini, yang pertama bisa berbicara mengenai usia orang dipanggil Tuhan. Yang dipanggil bukan dipanggil masuk surga sono, bukan meninggal, bukan, Bapak Saudara. Maksudnya dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya ini. Ada yang dari kecil umur 5 dia sudah dipanggil Tuhan bekerja di kebun anggurnya. Makanya nggak heran, Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja-gereja ketika ada persembahan diakonia atau apa, atau Natal, itu ada anak-anak kecil yang sudah dipakai Tuhan dari kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sukacita. Ada yang dipanggil ketika remaja, ada yang dipanggil ketika ada yang umur 12 tahun, 13 tahun. Nah, anak-anak muda di tempat kami umur 12, 13 tahun sekarang lagi cari dana. Mereka buat retreat lah, kira-kira seperti itu. Mereka jualan tuh, jualan. Ya memang kita bantu, tapi mereka jualin. Dia bekerja di kebun anggurnya. Ada yang dipanggil Tuhan umur 20, 30, 40. Ada yang dipanggil Tuhan umur 60 tahun. Makanya kalau pertemuan-pertemuan pejabat, misalnya Pak Heki ya, dulu saya PDP, begitu kalau PDP kan dulu tulis talinya warna kuning, Bapak Saudara. Kalau yang PDM warna merah.
Kalau yang PDT warna ungu, ini bicara kasta nih Bapak Saudara. Wih, kalau yang ungu nih pasti udah pengalaman banget nih. Kita warnanya kan kuning kalau nggak salah PDP, ya kan? Saya waktu itu umur sekitar 30-an Bapak Saudara. PDP. Wah, PDP. Saya lihat, saya bangga juga. Karena ada PDP yang udah umur 60 lebih di sebelah saya. Berarti gue lebih muda lah dikit, ya kan? Makanya berbeda-beda, usia orang dipanggil Tuhan itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang saya PDT, yang PDP masih umur 60, 65 juga masih banyak, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Tuhan panggil dari yang umur muda, itu berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Tetapi, berbicara mengenai kronologis usia zaman ini, tahun 2026, saya mau bilang, kita adalah di generasi jam 5 sore itu. Nah kalau bicara umur waktu kan beda-beda. Ada yang dipanggil muda, ada yang dipanggil tua. Tapi kalau di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Kita ada di akhir zaman. Tahun 2026. Sudah 2000 tahun lebih Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu Saudara. Perang di mana-mana, hidup bertambah sukar. Ini tanda-tanda zaman akhir. Pemberontakan, cinta uang. Nah ini banyak orang ya bukan cinta Yesus tapi dia cinta uang. Apa yang dicari orang, Bapak Ibu Saudara? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Apa Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Uang panjang. Bukan Tuhan Yesus gitu, Saudara. Makanya banyak orang-orang pokoknya kalau kalau ada cuan, gua kejar sampai manapun gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus, ya kadang dikasihnya yang sisa, Bapak Ibu Saudara. Sisanya baru. Kalau ada waktu baru ke gereja. Kan terbalik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Katakan semuanya. Apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan? Makan, minum, pakai, keluarga yang baik, keluarga yang dipulihkan, semuanya ditambahkan dalam hidup. Apa yang kamu perlu ditambahkan. Ini, tapi banyak orang itu carinya tuh uang dulu. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara sekali lagi urutan zaman, ini kita ada di generasi yang jam 5 sore. Katakan jam 5 sore. Kurang kencang, Bapak Ibu Saudara. Katakan jam 5 sore. Dan jam 5 sore ini, tuan rumah itu masih cari pekerja-pekerja. Lalu dia bilang, kenapa kamu nganggur di sini sepanjang hari? Karena nggak ada orang yang upah kami. Pergi kamu ke kebun anggurku. Nanti apa yang pantas ku berikan. Ternyata sudah akhir zaman. Ini generasi yang jam 5 sore. Masih banyak orang-orang nganggur, Bapak Ibu Saudara. Harusnya kerjanya di kebun anggur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan hari ini memanggil Bapak Ibu Saudara untuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Sekali lagi katakan, tahun 2026 tahun amanat agung. Nah ini Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Tuhan panggil. Paling enak dipanggil di akhir zaman ini. Generasi jam 5 sore. Sebentar bekerja, Bapak Ibu Saudara, dapat upah. Begitu kan? Generasi jam 5 sore. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang ada beberapa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya sebut yang pertama, panggilan untuk diselamatkan, atau panggilan dari gelap kepada terang. Dan ini sudah kita terima. Katakan amin. Ya, kita sudah dipanggil untuk diselamatkan, dipanggil dari gelap kepada terang. Gereja, bahasa Yunaninya memakai kata eklesia, dari kata kaleo. Artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Dari gelap kepada terang. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita disebut gereja Tuhan. Memang gereja bisa berbentuk bangunan, tapi esensinya gereja itu bicara mengenai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah gereja Tuhan.
sekumpulan orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Ini kita gereja. Saya termasuk gereja Tuhan. Saya adalah orang yang dipanggil dari gelap ini kepada terang yang ajaib. Saya dipanggil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, panggilan di sini ialah panggilan untuk bekerja di kebun anggurnya. Panggilan untuk bekerja di kebun anggurnya atau panggilan untuk melayani yang bekerja di ladangnya, ini merupakan panggilan yang istimewa. Katakan istimewa. Iya. Karena siapa kita? Cuman pengangguran. Orang ini keluar, dia lihat ada yang nganggur. Kenapa kamu nganggur? Lu kerja aja di kebun anggurnya. Kerja dia, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika orang tuan rumah itu menyuruh orang bekerja di kebun anggurnya, ternyata orang itu sedang mengangkat derajat orang ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kitab Matius, bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Ketika Tuhan Yesus menyusur danau Galilea, dia ketemu dengan Simon dan Andreas, saudaranya. Hai, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, apa yang dilakukan oleh murid ini? Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan ini. Lalu Tuhan Yesus jalan lagi, ketemu lagi Yakobus dan Yohanes, saudaranya. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka meninggalkan perahunya, lalu mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada perbedaan antara penjala ikan dan penjala manusia. Penjala ikan, dia bekerja hanya untuk hal-hal yang fana sementara, hanya untuk makan dan minum. Udah makan, minum, lapar, haus lagi, sementara. Tapi penjala manusia, dia menjadi orang yang bekerja untuk hal-hal yang kekal. Nggak lagi bicara mengenai makan dan minum. Dia sudah menjadi penjala, diangkat derajatnya, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya juga mau cerita bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang yang dipanggilnya. Nah, saya, Bapak Ibu Saudara, saya dulu adalah orang-orang yang berdosa. Saya dipanggil dari gelap itu. Makanya saya bilang, panggilan melayani adalah panggilan yang sangat istimewa bagi kita. Nah, saya renungkan, Bapak Ibu Saudara, saya melayani pekerjaan Tuhan itu secara sepenuh waktu dari tahun 99. Full time. Umur saya 24 tahun pada waktu itu. Bukan karena malas bekerja, bukan. Karena satu panggilan ini. Panggilan untuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Saya dibaptis tahun 98, satu tahun sebelumnya. Lalu dalam keadaan saya dipanggil dibaptis pada waktu itu, kondisi saya itu benar-benar sebenarnya sudah terpuruk. Saya sudah ada dalam gelap, Bapak Ibu Saudara. Saya menjadi pecandu narkoba, saya suntik tayar putau dalam tubuh saya bertahun-tahun. Nah, kalau saya sakau, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya udah pernah cerita, beberapa belum pernah dengar. Kalau saya sakau itu saya seperti orang yang di TV-TV. Kecanduan obat tuh sampai gemeter. Kalau saya dapat obat itu, saya cari dapat obat itu, saya masukin ke dalam insulin. Sambil gemeter-gemeter, saya masukin ke dalam nadi saya. Tenang. Nanti 2-3 jam lagi, 4 jam lagi, tergantung dosisnya, dia akan begitu lagi. Nyari lagi, gemeter lagi, dicari lagi obat, dicari lagi. Dia akan cari obat itu dengan segala macam cara. Mau nyuri, mau nipu orang, pokoknya dia harus dapat barang itu. Kalau enggak, dia sakit badannya. Nah, jadi pada waktu itu saya sempat bekerja, saya punya motor King pada tahun 97, pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya jual semuanya, Bapak Ibu Saudara, untuk beli obat ini. Saya jual.
Udah selesai habis, tinggal yang ada di baju, Bapak Saudara. Contoh ya, contoh saya pakai baju, pakai jam, pakai sepatu. Nah ini yang saya jual nih Bapak Saudara. Ini saya jual. Ini masih laku nih Bapak Saudara. Saya jual. Celana saya jual. Sepatu saya jual. Kalau di rumah ada yang lebih bagus lagi, layak lagi, saya jual lagi. Saya jual lagi. Saya jual lagi. Tinggal yang jelek-jelek, yang sudah luntur-luntur, robek-robek sedikit, yang kerahnya udah jelek-jelek begini, ini yang saya pakai. Sebab kalau dijual nggak laku yang seperti itu. Saya pakai yang seperti itu. Waktu saya pakai yang seperti itu, Tuhan panggil saya untuk bekerja di kebun anggurnya. Dalam keadaan rusak benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ke gereja. Tapi Saudara tahu, di gereja penyambutannya nggak sekeren yang orang-orang banyak uang, Bapak Ibu Saudara. Dicurigain. Coba liatin tuh, tas hilang lagi duduk di situ ya kan. Soalnya bajunya seperti itu. Sendalnya pakai sendal jepit, Bapak Ibu Saudara. Mama saya pernah bilang sama istri saya pada waktu itu, "Dani mah dulu kesian, pakai sendal jepit." Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ini ngobrol sama istri saya. Tapi saya dipanggil bekerja di kebun anggurnya. Itu merupakan satu panggilan yang istimewa. Ada 2 pagi jam 6 saya ikut. Ada pertemuan apa saya ikut. Di Dewasa Muda pada waktu itu. Tapi nggak pernah dikasih kepercayaan. Ya baju yang begitu mana mungkin Bapak Saudara. Coba yang datang pakai berlian sini. Mungkin set gitu kan. Sebulan juga langsung disuruh pimpin doa Bapak Saudara. Lalu ini jadi cerita ya Bapak Saudara, yang nostalgia sedikit ya. Lalu ada Natal di GBK. Dulu kita sering Natal di GBK. Anak dewasa muda dibutuhkan 100 orang asyir, ya kan, sama untuk dan persembahan. Wah, saya pikir saya kepilih nih, ya kan, 100, ya kan? Nggak kepilih Bapak Ibu Saudara. Iya, tapi saya tetap setia. Doa pagi saya ikut, pertemuan saya ikut, ibadah saya ikut. Ya model gitu, bajunya Bapak Ibu Saudara. Ikut. Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Manusia boleh melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Harus tegas gitu. Tahun depan lagi ada Natal lagi di GBK. Wah, saya diajak harus pakai baju putih hitam, pakai dasi. Widih, keren banget nih pakai dasi, ya kan? Saya ngobrol sama mama saya. Nanti ada pelayanan Desember begini, tapi mesti beli baju begini. Saya dikasih uang sama mama saya Bapak Saudara, suruh beli baju hitam putih itu. Saya beli baju hitam putih. Senang Bapak Saudara. Nanti kita lihat ya ayatnya ya. Jadi saya beli dasi. Gambarnya perahu Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya nggak pernah pakai itu dasi. Malu saya pakai juga, masa gambar perahu Bapak Saudara. Tapi pada waktu itu saya pikir ini paling keren nih kalau saya pakai ini nih. Wah, ibadah jam 5 sore di GBK, jam 9 pagi saya udah datang. Ini pada waktu itu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengalaman, dulu ada ibadah-ibadah di GBK Natal, jam 9 udah datang Bapak Ibu Saudara. Senang. Ada orang yang bersuka cita menerima panggilan Tuhan, tapi ada juga orang-orang yang berdalih. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Ini judulnya perumpamaan orang yang berdalih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah apa? Siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Dan yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kibiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Dan yang lain lagi berkata, aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Jadi ada orang yang dipanggil bekerja di kebun anggurnya. Dia terima dengan sukacita.
Tapi ada orang-orang tuh yang berdalih. Saya baru hamil, sorry, gak bisa. Aduh, saya harus pergi lihat lembu sapi, saya harus beli, saya harus lihat. Saya minta dimaafkan, saya nggak bisa. Makanya Bapak Saudara, ada banyak orang yang dipanggil, tapi ada yang menerima dengan sukacita. Seperti saya mendapatkan satu kepercayaan yang istimewa, seperti dapat lotre gede, Bapak Saudara. Saya udah mendambakan nih, wah kok saya dipakai pelayanan nih, jadi asyir, begitu kan, senang. Tahun ini lewat, tapi saya tetap melayani, saya tetap beribadah, sukacita. Karena Tuhan melihat hal-hal yang kecil. Ketika kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin, Saudara. Tahun berikutnya baru saya dipercaya. Senang Bapak Saudara. Tapi ada orang-orang yang berdalih, kok Ci, ayo bantu pelayanan. Aduh, anak masih pada kecil, nanti dah tunggu anak-anak udah pada besar, saya melayani, gitu kan? Ayo Ci, kok bantu pelayanan. Aduh, toko gue lagi rame, minggu apa lagi, saya nggak bisa pergi, mohon maaf, ini kolektornya aja saya kasih. Nggak begitu Bapak Saudara. Tapi kalau mau kasih kolektor juga boleh, Mas. Ya, gitu. Tapi banyak orang-orang yang berdalih. Ada juga yang melayani, saya udah pernah cerita, melayani ini cuman dulu Bapak Saudara. Dulu waktu Om doa keliling, dulu waktu Om kunjungan, dulu waktu Om misi, dulu. Sekarang gimana Om? Sekarang Om lagi cuti dulu pelayanan. Gitu Bapak Saudara ya. Pelayanannya jadi cuman dulu sama nanti. Harusnya kapan Bapak Ibu Saudara? Kurang kenceng kapan? Kurang kenceng kapan? Kayak sekarang. Coba bilang di kanan, bilang sekarang. Ini generasi jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, tuan rumah itu dia nggak cari yang jam 6. Nggak ada Bapak Saudara. Ini jam 5 sore. Sekarang. Mumpung masih kuat. Amin. Mumpung masih sehat. Mumpung masih diberikan kesempatan, layani Tuhan. Jangan tunggu sakit dulu, stroke, dikunjungi sama pendeta, baru dia janji, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Gitu Saudara. Kalau sembuh, kalau nggak sembuh, bukan saya ngomong. Ya kalau nggak sembuh ya mati ya. Seandainya dia sembuh, seandainya orang ini sembuh, kira-kira dia pasti melayani nggak? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Banyak dalih, nanti akan banyak dalih. Seperti orang-orang yang berdalih ini, nanti ada aja alasannya. Saya pernah melayani, saya sering lah melayani jemaat tuh, saya udah puluhan tahun. Saya pernah melayani orang, belum lama ini, dia nggak pernah ke gereja. Tapi pekerja-pekerja saya bilang, ayo Pak, mau nggak kita kunjungin yuk, kesian dia. Ayo, saya bilang, teleponin, kapan kita datang. Waktu datang, saya kayak diberikan otoritas sama Tuhan. Saya bilang begini, kamu banyak dosa nggak sama Tuhan? Dia bilang apa? Banyak Pak, gitu. Bukannya ada dosa atau enggak, banyak. Sambil ngomong banyak, air matanya bercucuran. Dan sejak itu saya tuntun dia terima Yesus, dan dia ikut ibadah online. Jadi dia masih di rumah sakit, dia ikut ibadah online. Dia nari-nari begini-begini di ibadah online itu. Lalu 2 minggu kemudian, 2 minggu lebih, meninggal ya Saudara. Puji Tuhan, mungkin dia udah jam 5 pas nih. Usia umurnya, bukan usia zamannya ya. Kalau zaman nih sekarang, umurnya dia, Tuhan panggilnya jam 5 pas masuk, meninggal Bapak Saudara. Saya pernah melayani juga di rumah sakit Pluit. Orang yang sudah meninggal 15 menit hidup lagi Bapak Saudara. Jadi itu orang udah meninggal, dipakai alat kejut, dia melek lagi matanya, hidup lagi, bisa ngomong. Lalu keluarganya telepon saya,
cerita ini, dia hidup lagi. Wah, saya pikir ini kesempatan saya injilin dia. Mungkin saya pikir ya, Tuhan masih kasih kesempatan nih dia hidup lagi. Apa kalau enggak? Saya datang ke rumah sakit Pluit, naik motor. Kalau naik mobil saya pikir kelamaan, saya naik motor. Sambil di motor, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sampai rumah sakit itu, di ICU. Dia melek matanya. Dia kenalin saya, dari jauh dia udah begini. Saya juga begini, saya hampiri dia. Lalu saya cerita sama orang ini. Saya dengar dari istri, dari anak-anak, bapak sudah meninggal, dikasih ada kejut hidup lagi. Iya, dia bilang. Mau gak hari ini Tuhan kasih kesempatan, dan maukah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Wah, kalau begitu saya belum bisa. Belum bisa. Dia gak bisa. Ya udah, kita berdoa buat kesembuhan Bapak. Mau? Mau. Buat sembuh mau? Terima Yesus gak mau? Tapi minta kesembuhannya mau? Cengli gak Bapak Saudara? Iya dong. Tapi saya doain. Namanya kan gak mungkin. Gak mau gue doain. Kan gak mungkin Bapak Saudara ya. Ntar kalau itu si istrinya gak curiga lagi teman kita. Ya, doain. Buat kesembuhan. Saya pulang lagi nih motor. Sampai rumah, saya dapat kabar dia meninggal, Bapak Saudara. Meninggal. Di jalan saya naik motor. Sampai rumah saya lihat, iya ada kabar lagi, meninggal. Bayangin Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya waktu itu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, saya mau bilang ini karena Tuhan mau memanggil Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara? Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di Google, dalam 1 detik ada 1,8 orang, 1,8 sampai 2 orang yang meninggal. Taruh 1,8. 1 detik berarti 10 detik 18 orang. Jadi kalau ini pintu kematian, dia enggak ngantrinya kayak antrian sakit BPJS lama gitu. Jadi 10 detik itu 18 orang. Masuk, cepat. Ini harus 18 nih. Ya. Jadi 10 detik 18 orang. Itu nanti Bapak Ibu Saudara buka. Berapa orang yang meninggal di dunia dalam 1 detik. Pertanyaannya, sudah berapa menit kita ada di tempat ini? Kok masih hidup? Kenapa itu Bapak Ibu Saudara? Iya, karena Tuhan masih baik. Dia mau kasih Bapak Ibu Saudara dan saya kesempatan untuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Nanti kalau udah jadi pengerja, ini lebih berat lagi. Tuhan cari pekerja-pekerja ergatai, pekerja-pekerja yang bersedia mengotorkan tangan bagi Tuhan, pekerja-pekerja yang rela berkorban bagi Tuhan. Bukan cuma sekedar pekerja, pekerja yang menghamba, yang rela mengotorkan tangannya bagi Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Makanya kalau pelayanan-pelayanan mimbar seperti ini Bapak Ibu Saudara, ini kan ya panggung lah. Ya, mimbar, panggung. Mimbar, panggung ini Bapak Ibu Saudara, ya mimbar ini jangan jadi panggung. Kalau panggung ini tempat orang cari nama, cari keuntungan, cari popularitas. Wih, singer maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Bapak Ibu Saudara, mimbar ini jadi mesbah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mesbah itu tempat orang taruh korban di situ. Ada pengorbanan, ada darah, ada rasa sakit, ada air mata di situ, ada pengorbanan di situ. Saya percaya kalau kita melayani di kebun anggur dengan cara begini, Alkitab bilang Tuhan ya, dia akan dihormati oleh Bapa. Di mana pelayanku berada, disitulah aku berada. Dan barang siapa melayani, dia dihormati oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, hanya satu saja saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar Bapak Ibu Saudara dan saya itu dapat setia dan berkenan bekerja di kebun anggurnya. Hanya satu saja. Matius 22 ayat 37 sampai 38, hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah
hukum yang terutama dan yang pertama ini. Kasihilah Tuhan Allah. Kita baca sama-sama aja Bapak Ibu Saudara. Ayat 37. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bekerja di kebun anggurnya, berkenan dan setia, kasihilah Tuhan Allahmu itu. Dulu pernah ada gembala rayon di tempat kami melayani, Peggy juga sama-sama kita di satu sing. Pernah cerita sama saya, melayani dan ukurannya itu per 5 tahun. Ya orang tua ya saya dengerin lah ya kan, per 5 tahun. Ada yang cuma tahun pertama bernyala-nyala, tahun kedua semangat, tahun ketiga dan lihat 5 tahun. Kalau dia bisa lewat 5 tahun, lihat 5 tahun berikutnya. Kalau dia bisa lewat 5 tahun berikutnya, lihat 5 tahun yang ketiga. Per 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Makanya kita lihat ada orang-orang yang semangat melayani, seperti Om yang tadi. Dulu waktu Om melayani, dulu waktu Om misi, dulu. Sekarang bagaimana Om? Sekarang Om lagi cuti dulu, nganggur ya, pengangguran. Makanya Tuhan masih cari dia untuk bekerja di kebun anggurnya lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, maka roh kita itu bernyala-nyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ibadah jam 10 kurang dia udah datang, ini bernyala-nyala. Kalau ibadah jam 10 datangnya jam 11, itu berarti nggak bernyala-nyala. Udah mau padam gitu. Itu. Ini yang membedakan. Ya, bernyala-nyala, kuasa Roh Kudus bernyala-nyala, ada semangat. Ini. Tapi kalau apinya mulai padam, yuk 2 malam yuk. Aduh males. Nanti minggu depan aja lah, sekarang liburin gitu Bapak Saudara. Kenapa? Karena nggak ada apinya. Tapi kalau semangat bernyala-nyala luar biasa. Apalagi waktu kita mengalami kasih yang mula-mula. Wah, saya waktu mengalami kasih yang mula-mula, saya pergi kemana aja, maunya cerita tentang Tuhan Yesus. Ketemu teman maunya bawa dia ke gereja. Ketemu saudara maunya cerita tentang Tuhan Yesus. Ketemu siapa aja maunya cerita tentang Tuhan Yesus. Ibadah hari Senin saya ikut, Selasa saya ikut, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya ikut. Saya masih ingat Senin dewasa muda, Selasa 2 syafaat dulu, 3 jam ada. Rabu kebaktian tengah minggu, Kamis kebaktian kesembuhan ilahi, Jumat FA, sekarang namanya KUL, Sabtu kebaktian pemuda remaja, Minggu ke gereja, pagi ke gereja, sore ke gereja. Senin dewasa muda, ikut lagi sampai pemuda baik. Untung sekolah minggu saya nggak ikut. Kan? Saya umur 23 waktu itu, 24, 23 jalan, ikut terus, semangat. Tapi kalau sekarang, kayak pelayanan, aduh malas, utus orang, itu layan, itu namanya apinya padam, saudara. Kita harus bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin, Bapak Saudara, kita berikan tepuk tangan. Iya, layani. Sampai sekarang saya layani apa aja. Kalau ada kursi Bapak Ibu Saudara yang miring-miring, saya kalau datang duluan tadi 8:30, yang lain belum datang, saya rapiin kursi. Saya rapiin. Iya. Sound system, saya bantu-bantu Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayanan kedukaan, saya masih ngangkat-ngangkat speaker. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita jadi pekerja ergatai. Pekerja yang bersedia mengotorkan tangan kita bagi Tuhan. Amin. Bukan artinya udah gembala ini doang gitu. Bukan, saudara ya. Kita harus jadi contoh teladan. Amin, saudara. Nah, orang yang bernyala-nyala, yang kalau Bapak Ibu Saudara jemaat, dia pasti akan naik kelas. Katakan naik kelas. Dari jemaat pasif menjadi jemaat aktif. Pasif itu artinya jarang ke gereja, ntar sebulan lagi ketemu lagi ke gereja, enggak. Ini jadi aktif. Nah, dari jemaat aktif, maka dia akan naik kelas lagi jadi aktivis gereja. Aktivis gereja itu kalau ada Natal, mau ada dekor, ya kan dia bantu, begitu kan. Nah, ini namanya jemaat aktif. Aktivis Bapak Saudara. Setelah aktivis, dia naik kelas lagi jadi pengerja.
Kalau pengerjaan itu lebih komitmen. Ada doa pertemuan ini, ikut. Pertemuan CK4, ikut. MDPJ, karena itu lebih komitmen. Lalu naik kelas lagi. Jadi dia akan membawahi beberapa orang yang bertugas ini sebagai kepala asyar atau kepala pendoa. Dia punya pengerjaan-pengerjaan di bawahnya. Itu tanggung jawabnya lebih lagi. Dia harus meningkatkan kualitas rohani orang-orang yang di bawahnya ini, Bapak Saudara. Dia harus tingkatkan kualitasnya. Jadi pejabat, PDP naik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang mau menerima dengan sukacita bekerja di kebun anggurnya. Diterima kayak kita melayani? Ya, ayo tanya. Saya baru melayani apa? Apa aja. Layani apa saja. Sampai sekarang saya masih melayani apa aja. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau disuruh-suruh beres kursi, boleh. Saya tinggal tanya Pak Hengki. Wani piro Pak? Saya agak bercanda. Gitu kira-kira ya. Untuk bernyala-nyala, hanya ada dua saja yang perlu kita lakukan. Ya, bangunlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Kok muter-muter ini terus ya? Ini emang udah ini terus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak ada persekutuan sama Tuhan, maka hati kita mulai padam. Tapi kalau kita bangun persekutuan dengan Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan. Ambil gitar, nyanyi, kita langsung merasa nih Tuhan. Tadi pagi saya nyanyi satu lagu, ntar kita nyanyi lagu ini. Saya rasa, saya merasa senang banget nyanyi lagu ini. Setelah itu bangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, ya baca Alkitab setiap hari. Siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Angkat-angkat. Nggak banyak kan? Baca, Bapak Ustaz. Ada orang bilang begini, oh si A itu merajin. Dia tiap hari baca Alkitab. Minimal satu ayat dia baca, gitu, satu ayat Bapak Ustaz. Dulu ada teman saya, kalau baca satu ayat, jadi Alkitab buku itu tepok-tepok. Lalu dia buka, dia tunjuk. Nah ini ayat buat dia katanya. Contoh, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu, diberkatilah keluar masuk. Ih, mantap banget ya ayat. Misalnya ini ayat ini yang dia tunjuk, dia tangkap, dia imani gitu. Benar gak itu Bapak Saudara? Ternyata ayat di atasnya bilang begini, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota. Maka dari atasnya jikalau, di bawahnya ditulis lagi, jikalau engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, maka kutuk. Tapi kalau baca cuma satu ayat nggak cocok Bapak Saudara. Wih, diberkati. Padahal kan enggak. Kita harus kenal Tuhan itu keseluruhan. Amin Bapak Saudara. Iya. Bacalah satu pasal Bapak Saudara. Besok satu pasal lagi. Kita kenal dia tuh seutuhnya. Kita kenal dia Bapak Saudara. Kehendaknya, jalan-jalannya, kerinduannya, hatinya. Bukan cuma baca tepok-tepok. Apalagi sekarang kalau ada perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, kan ada ayat-ayatnya kan, milih, diberkati, di foto, dimasukin status. Nggak salah Bapak Saudara, itu nggak salah. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, baiklah kita mau mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar satu ayat itu Bapak Saudara, tapi dia kita kenal pribadi. Makanya ada lagunya kan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kenal dia. Bukan cuma baca ayat. Dulu ada yang namanya roti hidup. Ini saya akan tutup sebentar lagi. Dulu ada yang namanya roti hidup. Jadi beli di toko buku rohani, ada kertas-kertas kecil. Setiap pagi bangun, ambil. Enggak cocok. Enggak gitu.
Yang percaya, yang pernah angkat tangan. Nggak ada yang pernah. Saya dulu begitu, saya beli tuh roti hidup. Isinya ayat-ayat semua. Nggak mantep kayaknya. Cari yang mantep. Ya mungkin masih belum dewasa, boleh lah begitu. Tapi kita mau kenal dia lebih lagi. Amin, Bapak Saudara. Ya saya berdoa biarlah hari ini kita mengambil keputusan untuk mau bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Mulai dari yang kecil, kerjain apa aja yang kecil. Mulai satu langkah yang besar, yang banyak itu yang panjang. Itu dimulai dari satu langkah yang pertama. Langkah dulu aja. Langkah. Ntar Tuhan akan bawa Bapak Ibu Saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya hari ini bisa ada sebagaimana saya ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya renungkan siapa saya Bapak Ibu Saudara. Sekolah nggak pintar, nggak naik kelas, pernah. Dikeluarin dari sekolah, pernah Bapak Ibu Saudara. Kalau rapot, saya pernah, rapot saya merahnya 11 Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi kalau dibuka, bisa. Ya kan, set merah semua. Sampai terakhir saya dikeluarkan dari sekolah. Sekolahnya itu sekolah jelek Bapak Ibu Saudara. Masih dikeluarin juga sekarang. Iya. Sekolahnya itu dirawa-rawa. Jadi dikasih tiang-tiang itu, dia kasih papan. Saya sekolah di atas itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada jelambar. Dikeluarin saya. Dikeluarin kelas 2. Lalu saya cari, saudara saya bilang, "Dan masuk Strada Gunung Sari." Udah, lo masuk situ. Saya masuk di situ Strada Gunung Sari. Dari kelas 1 naik kelas 2 kan, saya kelas 2 dikeluarin. Kenaikan kelas 1 saya dipertanyakan di situ. Ini harusnya kamu masih kelas 1, kok sekarang kelas 2? Itu Pak, ini kan naik Pak. Ya kan, ini ada nilai 4 di rapot kamu. Kalau di rapot ada nilai 4, itu nggak bakal bisa naik. Kamu sekarang dikasih surat ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bayangin, mau sekolah aja sampai harus kerja. Iya, saya urus yang nilai 4 ini, Bapak Saudara ini. Bagaimana nilai 4 itu bisa naik kelas? Gitu Bapak Saudara. Tuhan pakai dari orang biasa menjadi luar biasa. Saya percaya Bapak Saudara, yang lebih luar biasa pasti akan dipakai secara ajaib dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Ini lagi negosiasi tadi. G aja. Jangan F aja. Oh ya deh. Kamu Bapak Saudara ya. Jadi kalau nggak tahu ketinggian nggak ya? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
surga, sekali lagi terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini, kami mau mengambil keputusan untuk kami boleh melangkah bekerja di kebun anggur-Nya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang rindu, menjadi orang-orang yang bersuka cita ketika kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan pernah berbicara kepada Bapak Ibu Saudara mulai sejak kecil, mungkin sejak muda. Dan hari ini Tuhan kembali memakai Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar panggilannya, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara angkat tangan kananmu dan taruhlah tangan kirimu di dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Ambil komitmen yang baru. Izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan Tuhan membawa kemuliaan dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Orala patakara laba 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 hindara laba ya laba 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 laba. Oh Yesus Tuhan, hindara laba ya takandara laba laba laba. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hindara laba ya laba 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 laba. Saudara, saya udah Pak Eki bisa berdoa. Mari terus berdoa. Berdoa kepada kami mau meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami ada di jam terakhir. Biar kami boleh meresponi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gak sia-siakan waktu yang ada. Kami gak sia-siakan waktu yang tersisa. Tapi biarlah kami meresponi setiap panggilan Tuhan. Kami gak mau menjadi orang-orang yang berdalih, tapi kami mau menangkap setiap pesan Tuhan. Kami mau meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat nanti kau datang menjemput kami adalah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kami ada orang-orang yang sudah kau panggil bekerja di kebun anggur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kepada firman Tuhan. Biar ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa, tapi kami hidup yang dahsyat karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Dani Tuhan. Berkati pelayanannya di GBI Kali Besar Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Penguatan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati istri dan ketiga orang anaknya Tuhan. Semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Kau mencukupi setiap keperluan kebutuhan keluarga ini Tuhan. Kau pelihara dengan luar biasa. Pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau dahsyat, kau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Ya, terima kasih Pak Dani buat pelayanannya. Ya, ini apa teman lama saya. Kita ini satu perguruan sebenarnya. Sama-sama keluar dari perguruan Butong ya waktu itu. Ya, sudah lama kenal dan luar biasa ya. Jadi itu saya akan mau ingatkan dan kita diingatkan sama firman Tuhan. Ayo kita meresponi. Ya, makanya itu kalau dimulai kan ya, tadi kan ya kita menjadi aktif. Ya, aktif itu bisa juga. Ayo kita mulai ke cool. Ya kan, jangan yang kan selalu saya bilang, jangan tahun demi tahun kita lalui dan kita akhiri dengan kita tidak ada progres dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Setiap tahun bukannya hanya ganti angka 26 jadi 27, 27, 28, tapi harus ada progres dalam kehidupan kerohanian kita juga.
Ya, jadi saya himbau, ayo kita semua yang tadi Pak Dani sampaikan, kita mau jadi orang-orang jemaat yang aktif. Nggak bisa kita tunggu nanti, tunggu anak gede katanya, ya kan? Nanti udah tunggu nggak perlu repot lah, nggak ada. Semua nanti tetap akan repot pada saatnya. Ya, kita mau sampai kapan? Ya, mumpung tadi katanya kita sehat, mumpung kita masih bisa berjalan kuat. Ya, ayo kita mau melayani yuk. Bukankah panggilan amanat agung itu bukannya untuk kita pelayan-pelayan atau gembala saja, tapi buat kita semua. Itu panggilan, itu namanya amanat, harus dilakukan, nggak bisa ditawar. Itu bukannya pilihan, mau boleh, nggak boleh, bukan. Tapi yang namanya amanat itu kudu harus kita lakukan. Ya, itu pesan terakhir ya yang harus dilakukan. Ya, pernah kan saya bilang, biasa orang kalau mau meninggal yang ditanya apa? Pesan terakhirnya. Dan kita lakukan nggak? Lakukan. Tadi mama pesan apa sebelum meninggal? Iya, dia mau dikremasi. Pesan kan? Berarti kita kubur enggak kan? Kenapa? Selalu kita tanya, kenapa kok mama dikremasi? Iya, mama sebelum meninggal pesan. Itu amanah. Iya kan? Itu amanah. Kok papa dikubur di sana? Iya, waktu sebelum meninggal papa minta dikubur di sana. Misalnya. Ya kan? Kenapa kita lakukan? Karena itu amanat. Jadi yang namanya amanat terakhir itu penting untuk kita lakukan. Termasuk Yesus sudah kasih kita amanat agung. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, tadi contoh Pak Dani dari orang yang kelewatan dipanggil Tuhan. Kenapa sih kelewatan? Ya baiknya rapat merahnya soal itu kan kelewatan. Ya, kayaknya jumlah pelajaran total 12 ya. Itu satu yang biru, itu juga olahraga tuh pelajarannya. Untuk ujian pejabat naik, Pak. Iya, untuk naik ujian pejabat. Ya, luar biasa. Makanya kita jangan lihat siapa kita. Ya, nah, Tuhan nggak cari yang orang hebat, orang pintar, orang jago, orang sempurna, orang yang ini, tapi enggak. Tuhan cari orang yang mau buka hati. Ya, kita mau gak buka hati? Ya, kalau mau cerita sedikit juga, saya juga bukan lahir dari keluarga Kristen. Ya, dulu pacaran saya omelin istri saya ke gereja. Saya omelin. Kenapa? Seberangnya tepekong. Ngapain jauh-jauh? Saya bilang, kita nyebrang rumah. Nyebrang, saya bilang sama aja, saya bilang. Ya, saya omelin. Tapi saya ditangkap Tuhan. Walat saya. Saya tangkap Tuhan, ya, bukan dalam keadaan gimana. Ya, kayak semua orang punya cerita masing-masing. Ya, padahal ini lihat dari seorang narkoba, ya, 4 jam langsung meretak tuh ya, 4 jam tuh ya. Tergantung dosis. Tergantung keuangan, Pak. Keuangan. Keuangannya banyak. Hajar terus ya, hajar terus. Sampai Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Bayangin seorang narkoba, ya, seorang yang udah bagi dunia udah nggak ada harapan. Ya, narkoba sampah masyarakat kan gitu kan, apa semua itu dijual. Benar, kalau narkoba itu tuh apa dijual, piring dijual ya kalau ada ya. Ya pokoknya yang laku aja dijual. Ada kucing laku dijual ya. Nah kalau sekarang dia jual sapu-sapu, ikan sapu-sapu. Bisa ada duit dijual sama dia. Ya, orang tuh udah gak ada harapan dah, itu mah udah tutup buku lah. Tapi nih Tuhan bisa pilih orang-orang yang sudah dibuang sama dunia. Tuhan bisa pilih dan Tuhan bisa pulihkan. Ya, saya juga nggak pernah ngimpi jadi orang Kristen, apalagi jadi pendeta. Aduh, nggak ada ngimpi itu sedikit pun. Keluarga saya nggak ada yang jadi pendeta. Saya satu-satunya yang jadi pendeta. Ya, MTH lagi. Itu kebablasan namanya. Ya, saya waktu itu cuma mau jadi orang percaya aja, tok. Udah, saya cuma mau jadi orang percaya. Nggak ada mimpi jadi ini, jadi gembala. Nggak ada sama sekali, kepikiran terbesit nggak ada. Ya, tapi Tuhan bisa angkat kita seperti ini, bisa percayakan kita seperti itu semua karena anugerah. Saya bukan orang sempurna, saya bukan orang yang tanpa dosa, saya bukan orang yang hebat, tapi Tuhan mau pilih kita, mau panggil kita. Sekarang pilihan itu, panggilan itu juga sebenarnya ada buat diri kita masing-masing. Pertanyaannya, seberapa kita mau responi panggilan Tuhan itu dalam hidup kita, itu penting. Ya, sama, saya dulu satu perguruan, ya, kita dulu di satu C sama-sama. Saya waktu itu cuma datang ke gereja, ya, itu saya nyanyi dulu kan kalau di Gajah Mada ingat ya, besar ya, bangkunya juga banyak. Ya. Saya nyanyi di sini, di situ pintu keluar, ya.
nyanyi ya, lagi lagu sukacita tuh ya. Wah, Pak Yopi jalan di samping, belum tahu ceritanya. Yopi jalan, Pak Yopi kan baru jalan cepat ya, sampai ngerem, cit gitu istilahnya. Kalau ada bunyinya, dia mundur sedikit, nunjuk saya, masih. Ya saya kan nggak bukannya kenal, ya saya tahu nih gembala, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah Pak saya mau konseling, Pak saya mau ini enggak, dia langsung ini, ya saya nggak soalnya dong, saya Pak, ya ambil kan, ya keluar ke koridor, ke lift, koridor lift kan pintu. Kenapa Pak Yopi ajak saya keluar? Karena tuh lagi berisik kan, lagi pujian kan, dia nggak mungkin ngomongnya, jadi ngomong di koridor. Ya apa yang dia ngomongin? Cuma Pak Yopi cuma ngomong gini, kamu mau nggak melayani Tuhan? Saya nggak bilang, saya pikir-pikir dulu Pak, atau ya nanti saya kasih kabar. Saya juga bingung. Saya jawab mau. Saya juga bingung kenapa saya jawab mau tuh ya. Mesti kan nanti saya pikir-pikir dulu ya. Enggak, mau Pak. Selasa masih di Lewi itu waktu itu. Selasa ya ke Lewi di Mangga Besar 8. Selasa ikut doa. Nah saya ikut doa di situ. Ya, udah ikut doa, udah pelayanan. Ya waktu itu kan kita satu sel lagi buka cabang, udah pelayanan. Dulu pertama cabang di Pluit, Pak Melki ya. Nah itu saya di situ. Pelayanan jam 7 pagi. Waduh, itu hari Minggu, hari saya bangun merdeka itu. Ya, ini bangun mesti jam 7 pagi, jam 6 udah mesti siap-siap. Tapi yang tadi pada nih, saya siap lakukan. Tuhan perintahkan. Itu pengorbanan saya yang lumayan besar bagi saya pribadi ya, karena saya tuh susah bangun pagi ya, tapi itu saya mesti bangun pagi, saya bangun pagi ya kan. Akhir pelayanan ya, pelayanan digaji kagak digaji, pelayanan nggak dapat duit, lumayan nih pelayanan dapat itu, nggak ada ya kan. Pulang sampai siang segala macam semua, sampai satu ketika ada temennya si Padani juga. Siapa tuh itu? Stefanus. Kamu ikut FA ya, dia bilang. Pegang FA ya, bukannya ikut FA, pegang FA. Di mana? Pademangan. Tuh, saya juga jujur ya, dulu Pademangan saya nggak tahu. Pademangan di mana? Saya bilang. Nanti ini. Aduh, saya nggak kenal orang-orangnya, saya nggak pernah. Dia bilang, udah, nanti saya kenalin. Dia bilang, kamu datang ini alamatnya ini di FA hari Jumat itu. Nanti saya kenalin. Ya, udah. Oke, saya cuma nurut aja. Datang ke FA di rumah Ibu Tante Triana waktu itu saya ingat. Begitu datang, itu si Stefanus kagak ngomong. Kurang ajar kayak jadi dia nggak kenalin saya. Itu kan, itu dulu FA dia banyak kan ya, ada sekitar 15 orang. Ini pada ngomong, ngeliatin, siapa ya? Orang baru ya, mau gabung di FA ya. Aduh. Udah gitu mending yang muda-muda itu semua yang udah tua-tua semua. Pak Gunawan, Tante Triana yang udah umur, lah ini. Gimana? Kecelakaan saya jadi ketua FA gitu. Jadilah saya ketua FA di situ. Udah nggak pernah khotbah, bukan nggak pernah belum khotbah apa segala. Nyanyi kagak bisa. Tadi Pak Padani bisa nawar C apa F. Saya mah nggak terserah lagu apa, C apa, yang penting cocok. Dia tadi bisa nawar C, F, D, saya mah nggak usah nawar-nawar, ya, yang penting nyanyi. Ya. Waduh, main gitar nggak bisa, dulu kan ketua FA kan mesti bisa gitar kan, nggak bisa semua. Tapi saya cuma mau apa-apa, ya kan. Jadilah saya kecelakaan ketua FA. Pak Yopi bilang, coba siapa yang FA-nya banyak? Pademangan. Jadilah itu bukannya bukannya domba saya itu mah domba dari limpahan, bukan gereja. Jadilah saya gembala kecelakaan. Ya, tapi itulah Tuhan kita. Ya, tapi waktu kita merespon itu dengar baik-baik. Tuhan nggak pernah berhutang. Kita nggak dibayar secara materi. Kita nggak dapat duit nih. Oh, sekali dalam minggu dapat duit 1 juta. Ya, besok 2 minggu 2 juta. Sebulan 4 juta lumayan gitu. Enggak. Tapi dengar, Tuhan nggak pernah berhutang. Dia bayar. Ya, entah dia melalui dia kasih kita damai sejahtera, dia kasih kita anak-anak yang luar biasa, dia kasih kita kesehatan yang luar biasa, dia buka-buka jalan yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Itulah Tuhan kita.
Maka saya bilang melayani Tuhan itu nggak rugi. Ya, saya bersuka cita boleh dipanggil Tuhan. Dari yang saya nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan mulai memilih saya. Oleh sebab itu, yuk hari ini kita diingatkan kita mau meresponi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar kita selesai amal agung bersama-sama. Yuk kita makin berdiri. Minggu depan kita perjamuan kudus, minggu pertama. Ya, kita bawa persembahan perpuluhan. Oh, rata syanda ya ramai. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 sampai Generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Penyertaan-Mu dahsyat setiap kali, firman-Mu menyertai mata setiap kehidupan kami Bapa. Berkati setiap pelayan yang sudah melayani Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan tidak para single, pemain musik yang ada, multimedia Tuhan, sound sistem Tuhan, semua menggunakan berkat yang Allah siapkan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Sementara kami akan berpisah, sertai kami di bagian penunjuk kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mau memberikan berkat bagi gereja di depan ini. Yuk kita akan amplop kita, persembahan kita. Oh rabaya syakanda ya Rabah. Bapak terima kasih buat apa yang boleh kami tabur hari ini. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kami tabur kami akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Biar Engkau sucikan kuduskan persembahan kami layak dipakai bagi kerajaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati Tuhan, mencukupi setiap keperluan kebutuhan kami. Sementara kami berpisah, kami siap mengangkat tangan kami. Terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Kekasih-kekasih dalam ulanglah. Di mana berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam hari Tuhan mengasihi kita, Yesus Kristus Tuhan yang penuh penghiburan yang manis Roh Kudus. Mari kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan menjemput kita dari awan-awan yang bermebakan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang.